Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yosep Demong SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Nubatukan. Saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi pembelajaran bersama rekan sejawat saya, Maria M. Ina Atulalan SPD, atau biasa dipanggil Ibu Rani. Beliau adalah guru IPA pada SMP Negeri 6 Nubatukan. Berikut adalah percakapannya. Selamat pagi, Bu Rani. Selamat pagi juga. Apa kabarnya? Baik. Eh, Berdasarkan kesepakatan di sekolah kita bahwa Ibu Rani akan melaksanakan supervisi di kelas 8 ya. Dan saya diberikan tugas untuk menjadi observer yang bertugas mengamati jalannya pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Baiklah Ibu, sebelum melakukan observasi di kelas, saya akan bersama-sama dengan Ibu Rani melakukan kegiatan pra-observasi. Dalam kegiatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa supervisi yang kita lakukan nanti itu tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru, juga untuk membuat refleksi kegiatan serta upaya perbaikan atas pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Bagaimana Ibu Rani, apakah sudah siap? Siap. Saya juga ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Rani ketika tahu bahwa akan disupervisi. Jadi pertama kali saya tahu bahwa saya akan bersupervisi, pertamanya itu merasa khawatir. Takut di dalam kelas terus tegang begitu. Terus yang pertama itu saya senang karena ini merupakan kesempatan saya untuk merefleksikan kemampuan diri saya dengan harapan saya dapat memperbaiki hal yang kurang dari pembelajaran. Jadi tujuan supervisi itu untuk memperbaiki hal yang kurang, sehingga kita dapat meningkatkan kompetensi keguruan kita. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar pada siswa. Jadi itu tujuannya. Nah, untuk kegiatan supervisi besok, topik apa yang ingin dikembangkan? Ya, yang saya kembangkan itu topiknya adalah getaran. Tentang getaran ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu ada empat. Yang pertama itu dengan menonton video dan juga mengamati tayangan PowerPoint nanti peserta didik ini diharapkan dapat memahami tentang getaran. Kemudian yang berikutnya itu dengan melakukan percobaan bentuk sederhana, peserta didik ini diharapkan dapat menghitung getaran dan menghitung periode dan frekuensi getaran. Kemudian dari percobaan itu juga mereka diharapkan untuk dapat menentukan hubungan antara periode dan frekuensi. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan percobaan tadi mereka diharapkan untuk dapat menentukan atau menganalisis hubungan atau pengaruh panjang kali terhadap periode dan frekuensi getaran. Itu melalui percobaan Ibu ya? Iya, melalui percobaan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kemudian dari tujuan yang ada ini, area pengembangan yang hendak dicapai saat pembelajaran Ibu? Ya, untuk area pengembangannya nih hanya dua. Ya. Ada dua, yaitu pengetahuannya, kemudian yang berikutnya adalah keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikembangkan ya. Ya. Apakah ada area lain yang belum Ibu Rani sampaikan? Area lain yang belum saya sampaikan itu yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua itu adalah penerapan PSE itu dengan melakukan SPG. Ya, itu berarti Ibu mau menerapkan lagi dalam pembelajaran besok itu disiplin positif melalui kesepakatan kelas dan pengembangan sosial emosional
murid melalui kegiatan ice breaking ya Bu. Iya. Strategi apa yang Ibu persiapkan untuk memenuhi indikator tujuan pembelajaran di atas? Ya, strategi yang saya sudah siapkan itu apa? Yang pertama adalah pastinya saya menyiapkan RPP. Ya, Kemudian oke. yang berikutnya saya menyiapkan media dan bahan hasilnya. Kemudian saya juga menyiapkan yang KPD Saudara. Dan yang terakhir itu saya sudah siapkan juga gambar instrumen evaluasinya. Oke. Berarti cukup siap persiapan Ibu, persiapan dokumen dan strategi pembelajaran Ibu sudah siapkan dengan baik. Mudah-mudahan ini membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Apakah indikator keberhasilan murid yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok ini? Oke, indikator pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan 4 tadi itu ya. Apa tadi? Baik, dari percakapan praobservasi kita hari ini, saya sudah menyampaikan tujuan kegiatan supervisi kita. Lalu saya juga sudah mendengar kesiapan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan. Kita berharap kegiatan pembelajaran besok berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dan melihat proses pembelajaran di kelas besok. ya, Terima kasih Ibu, tetap semangat. ya, tetap semangat. Berjalan lancar dengan kita harus mematuhi kesepakatan tadi yang sudah kita buat. Oke, nah di sini Ibu sudah membuat beberapa draftnya. Ada draft kesepakatan kelas, coba kalian baca dulu. Kalian baca dulu yang sudah Ibu bikin ini. Kalau ada yang kalian mau tambahkan, boleh. Ya, oke. Yang pertama itu, Putra coba baca. Menjaga ketertiban atau ketenangan kelas. Yang menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Bagaimana semuanya? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, yang berikutnya. Evan. Tidak boleh meninggalkan ruang kelas selama pembelajaran berlangsung. Iya, yang kedua ini tidak boleh meninggalkan ruangan kelas selama pembelajaran berlangsung. Bagaimana? Setuju. Oke, setuju. Baiklah. Yang berikutnya, Tindo. Baca Tindo. Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Kertas-kertasnya itu kalau dirobek nanti dimasukkan ke gudang nasi dulu ya. Setelah selesai baru dibuang. Oke, bisa sepakat? Oke, yang keempatnya, Christina Milutan. Saling menghargai. Iya, yang berikutnya saling menghargai. Bagaimana? Baik, jadi saling menghargai di sini berarti kita sama-sama saling menghargai, baik dalam berkomunikasi dengan teman-teman ataupun dengan guru. Nah, nanti sebentar kalau dalam diskusi tolong bahasa yang digunakan juga harus sopan dan santun. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor maksudnya. Kata yang kotor ya? Oke, bisa? Bisa, Bu. Semuanya sepakat toh? Sepakat. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak. Lagi yang ini saja? Oke, berarti sepakat ya? Selama pembelajaran ini berlangsung, kita harus menjalankan ini. Oke? Oke, baik, kita lanjut. Yang berikutnya, Ibu mau tanya, kalian sudah pernah main ayunan? Sudah, Bu. Pasti semuanya sudah pernah toh? Sudah, Bu. Nah, Ibu juga punya video di sini. Mari kita sama-sama nonton bersama. Bisa di belakang bisa lihat? Bisa, Bu. Nonton dulu. Oke, sudah ya? Oke. Itu videonya berisi tentang apa? Bermain? Itu ada seseorang wanita sedang bermain. Sekarang Ibu mau tanya di sini. Yang pertama. Tunggu ya, Ibu.
siang Ibu Rani. Selamat siang Bapak. Masih bersemangat? Masih Bapak. Terima kasih. Siang ini bersama saya hadir pengajar praktik Pak Yasintus yang akan memulai percakapan pasca observasi kita hari ini. Ini terkait dengan tugas di grup penggerak. Nah, kita akan memulai percakapan terkait hasil observasi di kelas tadi. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, saya juga sudah mengamati semua prosesnya. Apa yang Ibu Rani rasakan? Ya, yang saya rasakan itu adalah lega Bapak. Lega karena sudah menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan SPP yang sudah saya buat. Kemudian sudah menggunakan media-media pembelajaran yang sudah saya siapkan. Tentu Ibu merasa lega. Perasaan lega ini karena Ibu telah menyiapkan SPP-nya, juga telah menjalankan pembelajaran sesuai dengan SPP itu, telah menyiapkan media ajar yang baik. Semua ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apakah dengan semua hal yang Ibu lakukan tadi, Ibu merasa bahwa telah mencapai tujuan pembelajaran seperti yang Ibu rancang sebelumnya? Soal ketercapaian ini itu kan berarti dari yang saya harapkan terlalu dalam kedisiplinan mereka terus kreativitas mereka itu kalau dalam presentasinya itu sudah tercapai. Pembelajaran di kelas sudah mencapai 80%. Tujuan pembelajaran juga tercapai, Bu ya. Berarti dengan tercapainya tujuan pembelajaran ini, maka apa yang Ibu rancang, apa yang Ibu rencanakan dengan menyiapkan semua media ajar itu telah mampu membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ini. Nah, kira-kira adakah hal yang ingin diperbaiki untuk kedepannya? Ada. Itu yang pertama itu adalah soal konten pembelajaran ini harus lebih menarik lagi. Kemudian harus lebih sederhana lagi supaya mereka anak-anaknya lebih mudah. Ya. Oke, berarti Ibu akan menyiapkan konten lebih menarik lagi ke depan, juga media yang lebih sederhana yang membuat siswa lebih mudah memahami ya. Oke. Kemudian untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, apa yang Ibu Rani mau lakukan ke depan? Ya, yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan lebih baik lagi, kemudian menyiapkan materi tadi pembelajaran tersebut lebih menarik lagi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang berikutnya diskusi dengan sesama murid. Terus mengakses PPM untuk meningkatkan pembelajaran. Thank you. Oke. Berarti ini menjadi model pengembangan diri Ibu ke depan ya. Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian Ibu akan berkolaborasi dengan guru-guru lain dalam menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, juga tetap mengakses PMM. Di sana akan tersedia pelatihan mandiri, juga berbagai contoh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, nanti Ibu juga harus melakukan atau memetakan kebutuhan belajar murid. Dengan pemetaan kebutuhan belajar murid ini, Ibu akan dengan mudah menyediakan konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Nah, terkait dengan pengembangan diri yang Ibu rencanakan ini, kira-kira kapan Ibu mau lakukan? Saat
bisa untuk melakukan ini dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya. Oke. Ini dalam waktu dekat ini berarti ada kesiapan, kemauan dari ibu untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Pengembangan diri guru ini tentu arahnya untuk memenuhi semua kebutuhan belajarnya. Luar biasa sekali percakapan kita siang ini, Ibu. Harapannya Ibu dapat menyelesaikan rencana ke depan tadi, rencana pengembangan diri tadi dengan baik. Mudah-mudahan itu dapat membantu meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran di kelas. Aisyah sebagai guru penggerak dan Ibu Rani sebagai rekan sejawatnya, dan tentu sebuah pengalaman telah dilewati dan tentunya sudah diamati oleh pengajar praktek. Jadi tujuannya bukan mau kita mencari sebuah kesalahan, tetapi bagaimana kita bersama mencari model pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Dengan beberapa kiat yang sudah disampaikan oleh Ibu Rani tadi, dengan sebuah harapan bisa kita implementasikan, dan kalau memang kita sudah bisa melaksanakan dengan baik, harapkan dapat diimbaskan ke teman-teman yang lain. Karena prinsipnya bahwa apa yang kita dapatkan kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Dan terima kasih untuk Pak Yos sebagai calon guru penggerak yang sudah berjuang maksimal untuk melaksanakan seluruh tagihan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Demikian saya hanya bisa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi. Selamat. Terima kasih atas sukses ya Ibu. Semoga rencana yang dapat berjalan dengan baik, tetap maju dan tetap bersemangat Ibu. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu Rani, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk